Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Lambang. Di minggu ini kita bakalan ngerakit PC lagi, dan di konten kali ini juga kita bakalan pakai casing yang cukup gede juga ya. Selain itu juga, selain casingnya yang gede, budgetnya juga udah cukup lumayan gede. Jadi kita ada di budget di sekitaran 30 jutaan. Tapi nggak usah khawatir, ini bukan rakitan buat siapapun. Karena di konten kali ini kita collab bareng dengan Asus, Thermaltake, dan juga Team Group buat ngerakit PC full ATX, looksnya serba Asus TUF lah pokoknya. Nah oke deh, kalau begitu udah nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke penjelasan part yang dipakai. Untuk yang pertama kita bakalan ke prosesor. Untuk prosesor di sini kita memakai prosesor dari AMD. Ini adalah Ryzen 7 7700X. Dia udah memiliki 8 core dan juga 16 thread, memiliki base clock yang cukup tinggi di 4,5 GHz. Boost clocknya juga udah bisa sampai ke 5,4 GHz. Selain itu, prosesor ini memiliki TDP di 105 Watt, tapi tetap bisa narik sampai 200 Watt, apalagi misalkan coolernya mumpuni untuk ngehandle si panasnya prosesor ini. Nah, jadi bagi kalian yang misalkan mau pakai Ryzen 7 7700X ini, harus siap-siap cooler yang bagus ya, karena emang TDP-nya yang cukup besar dan bisa nyedot listrik sampai 200 Watt. Nah, lalu next kita ke motherboardnya. Untuk motherboard kita di sini pakai seri Asus TUF Gaming X670E plus Wi-Fi. Udah jelas banget di sini kita bakalan pakai motherboard yang luar biasa powerful dan juga fiturnya udah lengkap banget. VRM-nya juga udah jelas banyak banget, ada di 14 plus 2 plus 2, jadi totalnya ini ada 18 VRM. PCIe-nya udah 5.0 untuk GPU dan juga untuk NVMe-nya. Jadi misalkan kalian mau pakai PCIe Gen 5 SSD, ini udah support di sini. Slot NVMe-nya dia ada 4, jadi misalkan kalian butuh banyak slot NVMe, di sini udah aman. 2,5 GB Ethernet dan juga Wi-Fi 6E. Dan yang pastinya chipset tertingginya AMD dipakai di sini, ini adalah chipset X670. Nah, untuk I/O portnya juga udah cukup lengkap banget ya. USB portnya ada 8, 3 diantaranya udah 10 GB, lalu ada juga 2 USB Type-C yang speednya udah nyampe 20 GB, dan seperti biasa juga udah dilengkapi sama 2,5 GB Ethernet, Wi-Fi 6E, I/O port audio, dan juga display output seperti DP dan juga HDMI. Untuk RAM kita di sini pakai dari Team Group. Di sini kita pakai seri Team T-Create yang expert. Kapasitas yang dipakai di sini kita bakalan pakai 32 GB, dan speednya juga udah lumayan kencang di 6000 MB transfer per detik. Alasan kita pakai RAM ini emang karena emang ngejar tampilannya aja sih, yang udah cocok banget sama dengan tema warna-warnanya Asus TUF. Jadi agak hitam kuning orange gitu. Jadi emang udah senada banget antara RAM T-Create yang expert ini dengan warna-warnanya TUF gitu. Nah, lalu kita ke SSD. Untuk SSD kita juga pakai dari Team Group. Yang kita pakai di sini adalah Team MP44L. Kapasitasnya ada di 1 TB dan juga udah PCIe Gen 4. Lalu untuk write speednya juga udah lumayan kencang, ada di 4,5 GB per detik, dan read speednya juga ada di up to 5 GB per detik. Dan untuk TBW-nya juga udah bisa dibilang cukup oke. Di sini kita ada di ratingnya ada di 600 TBW. Tapi emang masih agak disayangkan di sini kita nggak dikasih DRAM cache di SSD NVMe yang tipe ini. Nah, untuk GPU di sini kita bakalan pakai GPU milik saya pribadi karena emang kebetulan juga sama mereknya dan brandnya pakai Asus TUF. Jadi di sini kita bakalan pakai Nvidia RTX 3080 Ti yang seri Asus TUF. Untuk size VRAM-nya di sini kita ada di 12 GB, memiliki bus di 384 bit, dan juga udah pakai memori GDDR6X. Ya, kalau secara performa 3080 Ti ini masih bisa bersanding banget dengan RTX 47 Super yang baru rilis kemarin-kemarin. Apalagi misalkan kalian bisa ngedapetin harga bekasnya yang udah cukup murah banget. Tapi ya, baik lagi kalau misalkan beli last gen, pasti kekurangannya ada fitur-fitur yang nggak lengkap, yang seperti di 40 series ini ada DLSS 3 dan juga ada frame gen. Lalu juga dari segi penggunaan listrik yang jauh lebih besar dan boros, yang ada di kisaran 350 Watt ketika full load. Oke, lalu next kita ke CPU cooler. Di sini kita pakai liquid cooler dari Thermaltake. Ini adalah TH360 V2 Ultra. Jadi ini liquid cooler sudah dilengkapi juga LCD screen ya. Jadi udah seperti liquid cooler high end seperti NZXT, Asus ROG, udah gitu Lianli dan lain-lain. Tapi di sini Thermaltake tetap masih nge-push harga untuk masuk ke range harga yang masuk akal dan cukup bersaing dengan liquid cooler yang udah ada LCD-nya yang seperti merek-merek yang lainnya. Nah, di sini juga kalian bisa atur sendiri ya di LCD-nya. Kalian bisa masukin GIF, video, kalau nggak foto, kalau nggak sekedar info dari temperatur dari prosesor kalian, kalau nggak dari GPU kalian juga bisa ditampilin di LCD ini.
ukuran liquid cooler yang kita pakai juga ini ada di 360 mm, karena emang case yang kita pakai juga cukup untuk dipakai liquid cooler yang ukurannya 360 mm. Lalu kalau untuk masalah ke performasi biasanya udah pasti ya, untuk cooler 360 mm ini udah bisa ngedinginin prosesor yang di atas 250 watt sekalipun. Nah, lalu next kita ke power supply. Di sini kita juga pakai dari Asus TUF. Kita pakai Asus TUF Gaming yang 750 watt. Ini udah sertifikasi 80 plus gold, full modular, ATX 3.0 dan juga PCIe 5.0. Udah gitu udah pakai Japanese capacitor seluruhnya 100% Japanese capacitor, dan juga udah dikasih kabel modular yang udah sleeve. Jadi tampaknya bakalan oke banget. Selain itu juga power supply ini udah dipakein 100% Japanese capacitor, dari mulai main kapasitornya, secondary dan filteringnya. Jadi untuk kualitas masalah internalnya udah nggak perlu diraguin lagi. Lalu Asus juga di sini ngasih garansi yang cukup luar biasa panjang banget, yang ada di 10 tahun. Nah, lalu next kita ke bagian casing. Untuk casing di sini juga kita pakai Asus TUF juga. Sekarang kita rakit pakai casing Asus TUF GT502 yang warna putih. Nah, untuk ukuran case ini ada di ukuran i8X, jadi benar-benar besar banget, dan juga support coolingnya udah pasti muat semuanya masuk lah. Untuk fan supportnya aja udah luar biasa banyak banget ya. Di bagian depan samping ini kita bisa pasang 3, terus di bagian bawah kita pasang 3, di atas juga bisa dipasang 3, di belakang 1, dan di chamber belakang yang dekat power supply ini kita bisa pasang 3. Nah, untuk extra fan di sini juga kita bakalan pakai dari Thermaltake. Kita bakalan pakai seri Swafan EX ARGB yang ukurannya 12 cm. Bagi kalian yang masih belum tahu, Thermaltake Swafan ini sebenarnya bisa diganti-ganti fan blade-nya, jadi gak cuma terbatas hanya dengan orientasi normal, tapi juga kalian bisa ngerubah si orientasinya jadi reverse fan. Nah, selain itu juga untuk Swafan EX ini koneksinya udah pakai magnet, jadi kalian gak perlu lagi banyak-banyak lagi kabel dari keluar dari fan-nya. Kalian tinggal cukup koneksiin magnetnya, dan power RGB dan juga power fan-nya udah langsung terkoneksi dengan magnetnya, jadi benar-benar simple. Jadi untuk experience untuk ngerakitnya pasti bakalan lebih easy lah. Nah, begitu dari parts yang kita pakai sekarang, dan untuk total harga new-nya kita bakalan tampilin di monitor sekarang. Oh iya, dan berhubung juga 3080 Ti udah nggak ada new-nya lagi, jadi saya tampilin harga RTX 47 Super-nya aja. Nah, oke, begitu dari total harganya, langsung aja kita rakit PC-nya.
Oke, nah gimana nih hasil dari build kali ini? Udah cukup cakep atau belum dengan harga yang cukup mencengangkan ya? Kalian bisa ngedapetin looks PC yang ganteng luar biasa kayak gini. Selain performanya yang udah cukup oke banget untuk gaming di resolusi 4K, selain itu juga masih bisa kita pakai untuk kerja yang butuh processing power dan juga GPU power yang cukup besar. Nah, jadi gimana nih? Menurut kalian worth it banget untuk di harganya atau enggak? Misalkan kalian bisa ngeracik lagi dengan spek yang lain dengan budget yang mirip kayak gini, kalian bisa ngedapetin spesifikasi seperti apa? Tulis langsung aja komentar di bawah. Nah, begitu deh hasil dari build kali ini. Kalian tinggal like saja misalkan kalian suka dengan build kali ini, dan dislike bila kalian nggak suka. Kalau begitu, nama saya Lambang, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.